segala dosaku. pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, saat ini kami datang kepadamu ya Bapa.
memasuki ibadah untuk saat ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon kepada Engkau Bapa, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, dan Tuhan tolong supaya kami benar-benar mengalami satu perjumpaan dengan Engkau, supaya kami beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan Engkau. Pimpin kami dari awal hingga akhirnya, berhadiratlah di tengah-tengah kami ya Bapa, di dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau. Kami menyerahkan roh, tubuh, jiwa kami dalam tangan kasih-Mu Bapa. Allah Roh Kudus, bekerjalah dan Engkau sucikan, kuduskan tempat ini, daerah ini, area ini dari segala anasir jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong supaya semua boleh menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah untuk saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita, kami boleh menerima berkat-berkat Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Dari awal hingga akhir kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa, kami awal ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Tetap berdiri ya. Luar biasa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Mari kita akan muliakan Tuhan di tempat ini. Kita undang hadirat-Nya supaya memberkati kita. Dan kita mendapatkan firman-firman yang luar biasa di dalam hidup kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Saudara-saudara, kita muliakan Tuhan, kita undang Tuhan hadiratnya di sini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Dia baru tercurah
duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Nanti Bu Ida berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan pada tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami telah memuliakan nama-Mu Bapa dengan segala kemampuan kami dan kerinduan kami. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Tuhan akan mengurapi persembahan yang telah kami persembahkan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami yang sangat sederhana. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada aku ragu lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan bersama-sama, tiada ku ragu untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, amin. Menolong dalam hidup, rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kami berdiri. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita berdoa supaya firman itu menjadi rema di dalam hidup kita. Karena Bapak kita adalah Bapak yang setia, yang selalu memberikan ketenangan dalam hidup kita. Kita aman bersamanya. Selalu Dia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Kau setia, Bapa, Kau
Bapa kau setia. Bapa, Engkau yang baik Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Meskipun dunia berubah, bergoncang, tetapi kasih setiamu bagi setiap kami tidak pernah bergeser sedikit pun Tuhan. Hari ini kami boleh berada di rumah-Mu. Kami mau belajar menyukai rumah-Mu. Kami mau belajar cinta hadirat-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kuasa atas puji-pujian Tuhan. Inilah saatnya Engkau juga memberikan kuasa atas firman-Mu Tuhan. Sementara firman-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan, terbiarkan kuasa Allah Roh Kudus mengalir di dalam hati kami, membuat hati kami
gembur membuat hati kami tanah-tanah yang subur. Untuk setiap benih firman Tuhan boleh tertanam. Kami boleh menerima menangkap firman remah daripada-Mu Tuhan. Untuk membawa kami semakin naik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami persilahkan Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap melakukan firman-Mu. Dan kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang percaya dan siap diberkati katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan saudara duduk kembali. Ya, besok Jumat kita akan merayakan Paskah, Jumat Agung ya. Kita akan adakan hanya sekali jam 5 sore. Dan pagi jam 7 di pesantren. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tadi kita sudah nyanyikan. Ya, pemimpin pujian sudah menyanyikan, mari kita undang hadirat Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang merasakan hadirat Tuhan? Sebagai orang Kristen, kapan kita terakhir merasakan hadirat Tuhan itu penting Bapak Ibu. Karena kalau orang Kristen tidak pernah merasakan namanya hadirat Tuhan, saudara hanya akan dibawa pada situasi hanya kegiatan rutinitas. Bahkan ibadah pun menjadi hal yang rutinitas. Mengapa orang Kristen meskipun dia lama yang ke Tuhan, KTP-nya Kristen, tetapi dia tidak pernah merasakan hadirat Tuhan? Karena dia kehilangan kasih mula-mula. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang biasa. Saudara, saya hari ini tidak akan menyampaikan kematian Tuhan. Karena Tuhan memberikan beban dalam hati saya tentang bagaimana jemaat Tuhan itu bisa hidup mengalami hadirat Tuhan. Yang di luar silakan masuk ke dalam. Nah, saudara kasih Tuhan, hadirat Tuhan itu apa? Hadirat Tuhan itu kehadiran Tuhan. Pada saat kita menaikkan pujian tadi, kita sesungguhnya sedang menghadirkan kehadiran Tuhan. Kita sedang menghadirkan Allah dalam hidup kita, dalam hati kita, sedang menghadirkan wajahnya dalam kehidupan kita. Sebab itu penting sekali Bapak Ibu. Tuhan itu ingin setiap orang percaya, kita menikmati hadirat Tuhan itu setiap hari. Memang suatu saat Tuhan itu akan membawa kita ke surga. Amin, yang mau ke surga. Ada yang tidak ingin ke surga? Gak ada ya, semua ingin ke surga. Ya, daripada incang-incang, ayo silakan masuk. Eric, Kevin, Kenson. Ya, kita menghormati hadirat Tuhan. Di dalam ibadah, di dalam gereja ada hadirat Tuhan. Dan kita mau hargai hadirat Tuhan. Mau belajar, menangkap satu level lagi dan mau naik saudara. Nah, Tuhan itu mau membawa kita ke surga. Tetapi Tuhan juga mau menghadirkan surga di dalam kehidupan kita. Maka di dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu kuasa. Kuasa ini artinya menguasai saudara. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan, kita memiliki kuasa, tetapi kita tidak pernah menikmati dan menggunakan kuasa itu dalam hidup kita. Coba kita mau belajar di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 saudara. Keluaran pasal 33 ayat 15. Kita mau belajar lagi tentang hadirat Tuhan saudara. Malam pada pagi hari kita mau belajar kunci bagaimana kita bisa menjadi orang. Tidak sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetap kita boleh menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita. Keluaran pasal 33 ayat 15. Di sana dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah engkau, karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini Musa. Tuhan sudah memberikan perintah kepada bangsa Israel, aku akan membawa umatmu
Musa, pimpin umatmu ini untuk masuk di dalam negeri Kanaan, tanah perjanjian yang aku janjikan kepadamu. Tetapi Musa itu tidak mau sembarangan, saudara. Musa katakan dengan bahasa kita, "Wah Tuhan, aku mau ke sana, tapi aku tidak mau dipimpin hanya malaikatmu. Aku mau engkau sendiri yang pimpin aku. Kalau engkau tidak menyertai aku tidak mau." Nah, mari kita belajar dari seorang Musa, saudara. Penyertaan Musa, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Musa. Musa menyadari itu betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Musa. Kita harus menangkap ini, saudara. Musa ini orang yang suka berada di kemah, sama seperti Yakub. Musa ini orang yang suka berlama-lama dekat di kaki Tuhan. Sehingga Tuhan menjadikan Musa sebagai seorang sahabat. Sampai Musa ingin melihat Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan dirinya hanya Nabi Musa. Oke, engkau akan melihat aku. Tetapi tidak seorang pun yang bisa melihat wajah Allah yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Musa hanya diizinkan melihat dari belakang Allah, tampak dari belakangnya. Luar biasa, saudara. Kenapa? Karena Musa sukanya menghadirkan. Musa suka berlama-lama tinggal di hadirat Tuhan. Saudara, menjadi orang Kristen, kita harus menyukai hadirat Tuhan itu lebih dari apapun, saudara. Pelayanan yang kita kerjakan apapun, yang kita lakukan, meskipun dengan kata lain itu untuk Tuhan, tetapi tanpa kehidupan yang menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, itu juga akan menjadi sia-sia, saudara. Tuhan, kalau engkau menyuruh aku ke sana, engkau harus ada. Tuhan, kalau aku harus melayani, engkau harus sertai aku. Itu harus menjadi kerinduan kita, saudara. Hadirat Tuhan harus menjadi sesuatu yang kita sukai lebih dari popularitas yang mungkin kita cari dan kita kejar hari-hari ini. Mungkin lebih dari kekayaan yang kita miliki atau kita kejar hari-hari ini. Kesuksesan. Hadirkan kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa gini, saudara? Mengapa itu penting? Tadi kita sudah nyanyi. Di hadiratmu saja aku menjadi tenang. Mengapa orang Kristen harus memiliki kehidupan, membangun hadirat Tuhan setiap hari? Karena sifat hadirat Tuhan, saudara, itu menghibur. Saudara, ketika saudara susah, gak usah lihat sinetron, gak usah lihat film yang lucu. Saudara masuk kamar, yang bisa main musik. Yang tidak bisa main musik, setel video lagu praise worship. Mulailah nyembah, mulailah nyanyi. Mungkin lagu pertama saudara nggak ngangkat, artinya tidak merasakan apa-apa. Lagu kedua, tetapi saya percaya ketika saudara tetap berada di hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan rema lagu dalam hatimu, saudara. Sehingga ada satu pujian yang bisa membawa engkau naik. Masalahnya meskipun tetap ada, tetapi masalah itu atau roh masalah itu yang membuat kita susah, yang membuat kita cemas sudah tidak ada. Saya kemarin cerita, pada waktu Joel sakit, Kamis sore jatuh, dini hari Sabtunya panas, Minggunya muntah, saudara bayangkan. Saat jatuh kena ini, saudara. Dia kepleset, geblak kepalanya, padahal ini bagian ini saraf, otak segala macam, dan itu nggak boleh sampai terbentur. Itu jatuh, saudara, dia kesakitan waktu itu. Sabtu dini hari, Minggunya saya cerita, Joel karena sakit Om Ben tidak bisa datang. Muntah, Minggunya muntah, rodok deg-degan, saudara. Dia kesakitan setiap malam, setiap menit, 5 menit, 10 menit dia bangun sakit mah. Joel nggak tahan mah, Joel nggak kuat. Bayangkan, saudara, sebagai seorang, dia kalau sakit maunya sama mamahnya terus. Jadi saya yang mendengar erangannya terus, saudara. Saya katakan, mama enggak bisa apa-apa, hanya bisa bantu kamu. Karena waktu itu diobservasi 3 hari. Kamu doa sendiri sama Tuhan, jerit sama Tuhan. Dia mulai, saudara, saya ajak nyanyi, saya ajak nyembah. Saya ajak nyanyi, saya ajak menyembah. Kadang jam 2 gitu dia bangun, dia nyanyi. Dengan darahmu, lagu kesukaannya dia nyembah, saudara. Saya mikir Tuhan mau berbicara, sudah tumpangkan tanganmu, berikan urapan kayak seperti yang lalu. Tetapi Tuhan berbicara tidak selalu dengan cara yang sama. Tetapi saya nantikan Tuhan, saudara.
Saya nggak mikir yang macam-macam, sehingga ketika saya menghadapi anak kami yang sakit, nggak ada ketakutan sedikit pun, tetapi ada ketenangan. Saya tahu, saya nggak mau mikir, wah nanti jangan-jangan gegar otak, jangan-jangan kayak gini, saya nggak mau mikir. Saya nggak mikir sana. Saya hanya mikir bahwa Allah yang bisa sembuhkan anak saya. Dia nggak apa-apa. Saya fokus itu, saudara. Dan saya nggak ketakutan. Saya bilang sama Om Ben, Pak, aku kan nggak ngerasa kayak susah atau gimana. Padahal saya tahu anak saya sakit. Dan puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan dengan caranya, saudara. Nah, bukan karena gegar otak, bukan karena itunya, tetapi ada infeksi. Tetapi infeksinya saya tidak obati, tetapi itu sembuh. Tuhan itu tuntun saya, hanya saya kasih paramek karena obat dari dokter tidak ngaruh, saudara. Nah, saudara, Tuhan bisa pakai cara banyak hal, saudara. Pujian, hadirat Tuhan itu harus kita rasakan, harus kita bawa, harus kita bangun tiap-tiap hari, saudara. Bukan saja di hari Minggu, memang di hari Minggu rumah Tuhan. Di hari Minggu di gereja itu ada hadirat Tuhan. Makanya tadi juga pemimpin pujian bilang, kita hadirkan hadirat Tuhan. Tetapi hari Senin sampai Sabtu kita juga harus menghadirkan hadirat Tuhan, menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan dari hari Senin sampai Sabtu. Mungkin saudara berpikir, aku kerja, dulu saya kerja, saudara. Tetapi pada waktu saya dulu masih belum nikah, saya bangun hadirat Tuhan kalau enggak pagi malam. Itu bagian Tuhan. Ketika siang saya naik motor Semarang, jaraknya jauh-jauh, saya naik sepeda motor sama nyembah. Kita bisa bangun hadirat Tuhan tanpa alasan apapun, saudara. Nah, saudara, hadirat Tuhan itu menghibur. Hadirat Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Hati yang kosong, jiwa yang kosong. Kita ini membutuhkan apa-apa. Seperti seorang wanita di Samaria. Dia memiliki suami banyak. Kenapa? Karena jiwanya kosong, saudara. Jiwanya kosong, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, Yesus katakan, kalau ketika engkau minum daripadaku, air yang kuberikan kepadamu, maka air yang kuberikan kepadamu tidak akan pernah haus dan lapar. Tidak akan pernah membuat kamu kehausan lagi. Dan ada pertobatan, saudara. Wanita itu bukan lagi menjadi wanita nakal, tetapi wanita itu dipakai Tuhan menjadi seorang penginjil, memenangkan banyak jiwa. Banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, saudara, hadirat Tuhan memenuhi, memberikan tuntunan. Makanya coba dilihat, saudara, ditayangkan Mazmur 25 ayat 14. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, itu orang yang takut akan Tuhan. Tuhan katakan perjanjiannya akan diberitahukan kepadanya. Tuntunannya akan diberikan kepada kita. Tuhan akan mengarahkan kepada kita. Ketika kita bingung apa yang harus kita lakukan, saudara, jangan cari YouTube, cari apa terus-terusan, saudara. Tetapi ketika kita jalan buntu, saudara, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Masuk, bangun hadirat Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu perjanjiannya. Hal-hal yang harus kita lakukan, itu akan diberitahukan kepada kita, saudara. Bahkan hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita, Allah sanggup berikan itu dalam hidup kita. Nah, hadirat Tuhan juga memberikan perlindungan. Nah, saudara, saya mau tanya gini, saudara. Siapakah saudara sesungguhnya? Kita sesungguhnya itu siapa, Bapak Ibu? Dengar baik-baik, Bapak Ibu. Kita sesungguhnya adalah roh kita. Roh kita ini pelita Tuhan. Roh kita ini, firman Tuhan Yakobus mengatakan, Tuhan mengingini roh manusia dengan cemburu. Artinya Tuhan itu mau roh kita ini milik Tuhan saja, bukan milik dunia. Roh kita, roh yang sejatinya kita sendiri mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Sebab dia katakan, aku mengingini rohmu dengan sangat cemburu. Siapakah sesungguhnya kita? Kita ini adalah roh kita, Bapak Ibu. Cuman di dalam roh kita ini memiliki jiwa. Dibungkus dengan jiwa. Jiwa itu di dalam jiwa ada keinginan, ada kehendak, ada kemauan. Baik buruk dan segala macam. Nah, di dalam jiwa itulah, di dalam kita memiliki jiwa, dibungkus, dia tinggal di dalam sebuah yang namanya tubuh. Tubuh ini, saudara. Suatu saat, tubuh ini akan kita mati.
Yang dikubur tubuh. Tubuh dikubur, firman Tuhan mengatakan dari debu akan kembali menjadi debu, menjadi tanah. Karena kita dibentuk, diciptakan dari debu. Kembali menjadi debu. Roh kita akan kembali kepada pencipta kita, yaitu kepada Tuhan. Nah, coba tangkap prinsip ini, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, yang sering kita kasih makan, yang sering kita kasih, yang kita pelihara, tubuh atau roh kita, saudara, jujur. Tubuh atau roh kita, saudara. Seringkali tubuh, saudara, kita akui tubuh. Ketika suruh doa, senang lihat game, TV. Hari-hari yang kita bisa pakai untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita lebih banyak menyukakan tubuh. Nah, itu hati-hati, saudara. Makanya ketika orang meninggal, orang begitu meninggal, namanya sudah, rohnya sudah kembali kepada Tuhan, dia tidak dipanggil namanya lagi kan. Jenazahnya sudah dibawa ke kuburan belum gitu. Karena sejatinya roh kita adalah diri kita. Diri kita yang, roh kita yang nantinya akan kembali kepada Tuhan, saudara. Jadi firman Tuhan bilang, sukailah hadirat Tuhan lebih dari apapun. Mazmur 84 ayat 11, saudara. Ini kerinduan Daud. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Daud bukan orang yang nganggur, saudara. Dia orang yang berkecukupan, orang kaya, dia orang yang sibuk. Tetapi dia katakan, dia tahu kebenaran ini. Hanya tinggal di dalam hadirat Tuhan saja, dia boleh merasakan ketenangan. Hanya tinggal di dalam hadirat Tuhan saja, jiwa kita boleh dipuaskan. Hanya tinggal di dalam hadirat saja, kita dimampukan untuk terus naik dan untuk terus mengasihi Tuhan. Daud mengerti kebenaran ini sehingga dia katakan, lebih baik satu hari di kakimu Tuhan daripada hari-hari yang aku lalui. Ini memberikan pengertian kepada kita betapa berharganya hadirat Tuhan bagi kehidupan Daud. Sehingga Daud menjadi pribadi yang dikasih oleh, inilah orang yang berkenan kepadaku. Daud menjadi orang yang dicintai Tuhan, saudara. Daud tidak menginginkan sesuatu yang apa-apa, saudara, tetapi dia hanya merindukan betapa hancur hatiku Tuhan, merindukan pelataranmu. Ayat 3, saudara. Nah, kita bisa melihat, kita mau belajar dari mereka bahwa hadirat Tuhan itu harus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dengan cara apa saudara membangun? Dengan saudara melalui membangun dengan apa? Keintiman dengan Tuhan, saudara. Saya ingatkan kembali, saudara diberi kuasa, semuanya sudah tersedia di alam surga. Apa yang terjadi di bumi ini, sesungguhnya semuanya yang terjadi di bumi sudah terjadi terlebih dahulu di alam roh, saudara. Makanya ketika saudara masuk doa, itu sesuatu kegiatan yang luar biasa. Ketika saudara memberikan penyembahan kepada Tuhan, itu adalah pujian tingkat tinggi, saudara. Yang malaikat juga lakukan, saudara. Nah, nanti saudara di rumah lihat Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12, saudara. Kita nggak usah baca panjang, saudara. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Di sana Yehezkiel melihat ada penglihatan, ada air yang mengalir dari bait Allah. Dia mengalir di laut mati. Laut mati itu menjadi laut yang mulai berfungsi lagi. Ketika aliran dari air dari bait Allah itu mengalir, dia mengalir, saudara. Setiap tanah yang kering, tanah yang mati, tanah yang tandus dimasukin, disentuh oleh air yang dari bait suci itu. Air itu, tanah itu menjadi tanah yang hidup. Air yang mati mulai dihidupkan. Mulai ada kehidupan. Yang kering mulai dihidupkan. Ini berbicara apa, saudara, kita tangkap. Kalau dilihat dari Yehezkiel 47, ketika kita membangun hadirat Tuhan, ada aliran-aliran air yang Tuhan alirkan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin aliran itu, saudara, hidup kita saat itu mungkin sudah sedang sakit. Sakit bukan berarti fisik kita saja, saudara.
Tetapi juga mungkin sakit ekonomi kita, sakit hati kita. Kita sedang terluka, kita mungkin sedang dikecewakan. Tetapi ketika kita menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita, aliran air itu akan menjadikan, menyentuh hati kita, sehingga hati kita boleh disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Ketika air itu mengalir, tanah yang kering dan tandus, tanah itu menjadi mulai tanah-tanah yang subur. Saudara, ketika kita membangun hadirat Tuhan dalam hidup saudara, mungkin saudara rasanya yang Kristen biasa-biasa saja. Jangan mau yang biasa, saudara. Saya dorong untuk kita mencari berkat yang sesungguhnya, saudara. Jangan mau jadi yang biasa, rugi, saudara. Kita hidup dalam hadirat Allah, kita boleh katakan di hadirat Tuhan kita memiliki segalanya, saudara. Jangan mau cari yang biasa-biasa, saudara. Saudara harus belajar untuk menyukainya. Tanah yang kering, mulai Tuhan hidupkan kembali. Demikian, ketika kehidupan kita kering, kehidupan kita rasanya mati, kehidupan kita enggak ada nafasnya, dalam tanda kutip, roh kita, saudara, mulai bangun, saudara. Loh, aku malas rasanya abot. Ketika engkau berkata aku berat untuk nyembah, ketika saudara berkata aku berat untuk doa, saudara lakukan, itu namanya korban, saudara. Itu namanya korban. Justru ketika mengalami saudara kemalasan, saudara paksa daging, saudara, itu korban. Bukankah Tuhan juga berkata, setiap orang yang mau menjadi muridku, hendaklah ia mau pikul salibnya, sangkal diri, mati daging, dan mengikuti aku. Tuhan mau sekali lagi hadir dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Nah, apa yang membuat hidup kita mati, saudara? Mungkin kita bisnis kita mati. Mungkin hal-hal rasanya enggak ada jalan buntu. Hadirat Tuhan itu menjadi jawaban atas kita, saudara. Masuk hadirat Tuhan, saudara, menjadi jawaban atas kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Ketika kita membangun hadirat Tuhan, kita mengundang hadirat Tuhan, ada tata Tuhan. Tuhan katakan Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Tuhan itu tinggal. Ketika Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya, ada kuasa yang mengalir, saudara. Tuhan pasti memerintahkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi Tuhan itu mau kita ini bertumbuh, saudara. Saya dorong, saya ingin mengatakan kepada saudara, Tuhan itu mau kita itu naik, saudara. Tuhan mau kita ini naik tangga lagi. Kalau mungkin kita dulu levelnya di sini harus naik lagi. Semakin naik, ketika saudara sudah ada di tempat tinggi, saudara lihat ke bawah dengan segala pergumulan kita. Mungkin pergumulan itu masih ada, tetapi pergumulan itu sepertinya kecil. Karena dengan kekuatan Tuhan, kita memiliki visi yang baru, cara pandang yang baru ketika kita naik tinggi. Ketika Tuhan bawa kita naik level yang lebih tinggi, kita akan memiliki cara pandang yang baru di dalam segala hal. Kita menjadi orang yang kuat secara rohani. Mengapa orang Kristen itu tidak kuat secara rohani? Baru ada mungkin hujan gerimis, sudah malas ke gereja. Saudara, baru ada tantangan sedikit, enggak ada tantangan pun dia mengalahkan dirinya sendiri sudah sulit. Nah, ini orang-orang yang hidup dalam kekalahan, saudara. Kita diberi kuasa untuk menang. Firman Tuhan katakan engkau ini lebih dari pemenang, saudara. Tuhan sudah kalahkan, Tuhan sudah memberikan kita kuasa, tetapi mari kita ambil. Kita masuk di dalam dimensi roh. Coba Putri mungkin bisa ditampilkan LCD. Coba kita mau belajar sedikit, mengingat sedikit tentang kemah suci, saudara. Nah, kemah suci, saudara, pertama kali orang masuk, bangsa Israel, umat Tuhan harus masuk namanya pelataran. Di dalam pelataran itu ada pembasuhan. Ada pintu gerbang dan kolam pembasuhan. Itu menandakan bahwa kita masuk ke hadirat Tuhan itu dengan darah domba Allah. Nah, saudara, tidak kelihatan ya. Terus kemudian masuk yang kedua, itu namanya ruang suci. Ruang suci itu ada mezbah dupa ukupan, mezbah bakaran ukupan, ada pelita, ada meja roti.
Meja roti itu berbicara tentang apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Pelita berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Menjadikan kehidupan kita, menghidupi hidup kita, firman Tuhan, pelita. Mezbah dupa, korban ukupan. Ini berisi iman seorang imam, dia harus menjadikan korban dupa, korban ukupan harus nyala setiap hari. Ini wangi-wangian saudara, dari dupa wangi-wangian. Ini gambaran dari orang Kristen, ketika mau masuk hadirat Tuhan, kita harus sampai pada level ini. Memberikan korban hidup kita sebagai wangi-wangian di hadapan Tuhan. Dengan pujian, doa, penyembahan, dan firman. Harus masuk level ini saudara. Jangan mau hanya menjadi orang Kristen yang mau puas sampai di pelataran saja. Hanya ditebus Tuhan sudah selesai. Tetapi kita harus masuk ke level yang kedua, mezbah dupa. Memberikan pujian, pengagungan bagi Tuhan. Dan itu menjadikan wangi-wangian di hadapan Tuhan. Baru yang ketiga, masuk ruang maha suci. Di mana di ruang maha suci hanya ada tabut Allah yang memberi arti kehadiran Tuhan. Ketika kita menyembah menghadirkan hadirat Tuhan, kita masuk di dalam doa pujian penyembahan saudara. Sesungguhnya kita sedang dibawa di alam dimensi roh, kita masuk di ruang maha kudus Allah. Dibawa suasana surga, atmosfer surga turun dalam hidup kita. Sebab itu saya katakan kalau kita orang Kristen tidak mengalami, tidak sampai masuk ke ruang maha kudus Allah, kita rugi saudara. Kita punya kuasa untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita punya kuasa untuk menikmati kuasa yang diberikan Tuhan, tetapi kita nggak pernah bisa. Mulai belajar saudara. Nah, saya ajak untuk kita lihat satu, Yesaya 6 ayat 2-3. Apa yang terjadi saudara ketika kita menyembah Tuhan? Apa yang terjadi di surga hari-hari ini? Apa yang dikerjakan malaikat hari-hari ini saudara? Yesaya 6 ayat 2-3. Ada banyak malaikat yang kita kenal saudara. Malaikat kerub itu malaikat yang menjaga Taman Eden. Mikael itu pemimpin bala tentara surga. Malaikat yang menyampaikan pesan firman Tuhan itu malaikat Gabriel. Dan malaikat Serafim, ini malaikat khusus yang ditempatkan Allah. Di mana dia ada, di mana Tuhan tahta Tuhan ada, dia ada. Malaikat ini selalu menyertai Tuhan di dalam kuasa puji-pujian penyembahan. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka. Malaikat pun tidak tahan melihat muka Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka sebagai langkah ketaatan mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3. Dan mereka berseru, ini mereka berseru 24 jam Bapak Ibu. Seorang kepada yang lain katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan saudara, baik di gereja, baik di rumah, baik ketika kita berkendaraan, saudara tidak menyembah sendiri. Kita bersama malaikat di surga mengagungkan Tuhan. Dan ketika kita mengagungkan Tuhan, ketika ada orang-orang yang menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan perintahkan malaikatnya. Tuhan tinggal perintahkan malaikatnya. Karena malaikat itu tugasnya memang utusan Allah untuk melayani manusia. Untuk memenuhi, melayani kebutuhan manusia. Ketika kita membangun ini saudara, Tuhan tinggal perintahkan malaikat. Dan kita menikmati pelayanan malaikat. Sama seperti Silas dan Paulus. Pada waktu dia terpasung, dia menikmati pelayanan malaikat. Pada saat dia terpasung tengah malam, dia naikkan doa dan pujian di hadapan Tuhan. Dan belenggu rantai itu terlepas. Siapa yang melepaskan? Tuhan mengutus malaikatnya untuk melepaskan rantai itu saudara. Sama saudara, kekuatan pujian, doa, firman itu sangat luar biasa. Saudara harus suka itu lebih dari apapun yang saudara miliki, yang saudara kejar hari-hari ini. Para serafim ini memuji Tuhan. Tuhan ada di bait sucinya. Para serafim ini terus memuji Tuhan, kudus, kudus. Makanya ada pujian bersama malaikat di surga. Gitu, nyanyikan kidung pujian bersama malaikat.
Nah saudara, bagaimana supaya kita tetap tinggal dalam kekudusan? Ada satu pertanyaan saudara, mengapa orang itu tidak mau berbuat dosa? Orang itu tidak mau berbuat dosa yang pertama karena tidak ada kesempatan. Bisa jadi karena tidak ada kesempatan dia nggak berbuat dosa. Ada juga orang sudah tidak bisa berbuat dosa karena apa? Dia mungkin kapok, pernah terjadi, pernah ketatalan gitu, pernah merasakan akibatnya jadi dia nggak mengulang. Terus yang ketiga, memang dia benci dosa. Nah, orang yang hidup di dalam kekudusan dia benci dosa. Tetap tinggal di dalam kekudusan. Jaga, pelita, mezbah bakaran ukupan itu harus menyala setiap hari dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan tidak boleh ada api asing. Api asing itu apa? Berbicara tentang motivasi, semangat yang lain, motivasi yang lain di hadapan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, mari kita fokus kepada pribadi Yesus, kepada pribadinya yang kudus. Malaikat saja menutup mukanya, tidak berani memandang Tuhan. Apalagi kita, saudara. Jadi mari kita datang pada Tuhan dengan pola pikir yang benar, belajar menghormati hadirat Tuhan. Kembangkan hati yang haus dan lapar, saudara. Agresipo dengan Tuhan gitu loh, saudara. Kalau berbau dengan Tuhan, agresipo, saudara. Ketika kita mengejar hal yang spiritual, berkat-berkat yang sesungguhnya ini saya percaya, saudara. Berkat jasmani akan mengikuti kita. Percaya ketika jalan kanan kiri tertutup, ada jalan lagi yang Tuhan bisa buka dari atas, saudara. Hadirat Tuhan memulihkan. Hadirat Tuhan memberi jawaban. Hadirat Tuhan menghibur, hadirat Tuhan memenuhkan hati kita. Rasanya putus asa, pingin mati mungkin. Tetapi ketika hadirat Tuhan, air sungai itu mengalir dalam hati kita, itu akan memenuhi hati kita. Dipenuhi sukacita sekalipun masalah ada, tetapi tetap ada ketenangan. Amin Bapak Ibu, saya dorong untuk kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Malam siang hari ini saudara, bebaskan rohmu. Saya ajak untuk kita boleh menyembah Tuhan. Saya undang pemain musik untuk menaikkan. Kita bersama-sama datang pada Tuhan. Seperti para serafim yang menaikkan, kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Mari kita mau bagi berdiri bersama-sama saudara. Mari kita arahkan hati dan mata kita kepada pribadi Allah yang kudus yang duduk di atas tahta. Ketika Tuhan duduk di atas tahta, Tuhan sanggup memerintahkan apa menjadi keperluan saudara. Mari sembah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi berlambang. Mari sembah, mari angkat kedua tangan kita.
hati kita. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Amin. Kami tersungguh Tuhan, kami boleh tersungguh di kaki-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah sembah. Mari jangan jadi penonton, mari katakan sembah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Sekali lagi katakan kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah sembah. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya. 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 Roh-Mu yang menghidupkan Bapa, Roh-Mu yang hidupkanku. Rabbanu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Alirkan Roh-Mu Tuhan, alirkan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh yang menghidupkan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus Tuhan. Kudus Tuhan. Kudus Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Bawa kami naik Tuhan pada dimensi yang Tuhan mau Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah. Terima kasih Tuhan. Kudus Tuhan semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ketika kami menaikkan pujian pengagungan kami pada Engkau, firman-Mu berkata Engkau bersemayam di atas pujian kami. Dan kami tahu ada satu Raja yang sanggup memerintahkan segala berkat-berkat, berkat kesembuhan, atas segala sakit penyakit kami, berkat kesembuhan atas ekonomi kami, berkat kesembuhan atas luka hati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, di
Di dalam nama Yesus, ketika Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang mengalirkan aliran air hidup Tuhan, yang menjadikan jiwa kami tidak pernah kehausan, yang menjadikan jiwa kami dipuaskan. Ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera di atas masalah yang kami hadapi. Ada jalan keluar bagi setiap kami Bapa. Kami mau bangun hidup kami lebih lagi Tuhan. Engkau melihat setiap hati umat-Mu Tuhan. Biarkan mereka boleh mengambil komitmen mereka, untuk mereka boleh mengalami Engkau setiap hari dalam hidup mereka. Kami boleh mengalami kuasa menjadi anak Allah di dalam kehadiran-Mu setiap hari Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Taruh firman ini dalam hati mereka. Taruh tulis Tuhan di dalam hati mereka menjadi rema. Dan Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami yang terus menggalakkan pelaksanaan vaksin ini terus Tuhan. Semakin merata dan semakin merata. Tuhan akan bekerja di dalamnya. Saat kami berkatakan Indonesia bebas dari COVID. Indonesia bebas dari COVID Tuhan, Indonesia bebas dari COVID. Sehingga setiap kami boleh beribadah, anak-anak kami boleh bersekolah, setiap kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan leluasa. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa yang di surga, sekarang tumpangkanlah tangan-Mu atas tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau, turunkanlah berkat-Mu. Umat Tuhan, Engkau dikasihi Tuhan. Engkau ini berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus-Nya, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita sekalian. Diberkati roh, tubuh dan jiwa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.